Halo anak-anak semua, apa kabar? Hari ini Ibu akan memberikan materi tentang mail-merge. Kira-kira apa sih mail-merge itu? Yuk kita cari tahu. Mail-merge atau surat massal adalah fitur dalam Microsoft Word yang berguna untuk pembuatan surat dan dokumen atau lainnya yang isinya sama, namun identitas penerimanya saja yang berbeda. Jadi, di sini satu dokumen bisa ditujukan oleh banyak penerima. Nah, anak-anak, bagaimana cara membuat mail-merge? Yuk ikuti tayangan berikut ini, Ibu akan menjelaskan tentang langkah-langkah membuat mail-merge. Nah, anak-anak, berikut ini Ibu akan mendemokan langkah-langkah membuat mail-merge. Yang pertama, kita buka aplikasi Microsoft Word. Di sini, Ibu menggunakan aplikasi Microsoft Word 2013. Ya. Nah, Ibu menggunakan langkah pembuatan mail-merge yang file dokumennya telah tersedia. Ada dua cara dalam membuat mail-merge. Kita bisa membuat database terlebih dahulu, ataupun kita membuat dokumen terlebih dahulu. Di sini Ibu menggunakan langkah yang kedua, yaitu menyediakan file dokumen terlebih dahulu, baru membuat database mail-merge-nya. Nah, Ibu akan memberikan contoh pembuatan mail-merge dalam pembuatan sertifikat. Misalkan anak-anak mengadakan event lomba di mana pesertanya akan diberikan sertifikat. Anak-anak bisa menggunakan Microsoft Word membuat sertifikat dan menggunakan mail-merge sebagai solusi dalam keefektivitasan. Ya, di sini kita langsung saja pilih salah satu desain sertifikat yang ada di Microsoft Word. Kemudian kita klik Create. Nah, setelah klik Create, maka desain sertifikatnya akan tampil. Nah, di sini kita akan menyesuaikan. Misalkan ini sertifikat, nama sertifikatnya kita rubah. Di sini kita merubah sertifikat ini tentang, misalkan, lomba membuat video. Ya. Ukuran huruf kita sesuaikan. Nah, di sini sertifikat kita rubah aja pakai bahasa Indonesia, diberikan kepada kemudian sebagai. Nah, setelah kita membuat desainnya, nanti yang akan berubah adalah nama penerimanya dan sebagainya. Misalkan nama penerimanya Rina sebagai peserta. Nanti kalau misalkan ada 100 peserta, maka nama dan sebagainya ini akan berubah secara otomatis ketika kita sudah membuatkan mail-merge. Nah, dokumen sudah tersedia, kita lanjutkan langkah berikutnya, yaitu membuat mail-merge-nya. Ya, yaitu yang pertama, anak-anak tinggal memilih menu mailings. Kemudian
Start Mail Merge, kemudian pilih Step by Step Mail Merge Wizard. Kemudian akan tampil menu di mana mail merge ini ada select document type, kita milih dia sebagai letters. Kemudian pada step berikutnya kita klik next. Nah, pada select starting document kita memilih option use the current document, kemudian kita klik next. Nah, pada select recipient kita pilih option type a new list, kita membuat yang baru, lalu kemudian klik create, kita buat. Nah, di sini mail merge telah menyediakan judul-judul yang biasa sering digunakan di dalam pembuatan mail merge, seperti kita klik customize column seperti title, judul, nama depan, nama belakang, company name. Nah, jika kita tidak memerlukan itu, maka kita cukup mendelete. Anak-anak bisa mendelete satu persatu. Jika tidak, anak-anak bisa merename. Misalkan di sini klik rename, kemudian diganti dengan sesuai keperluan. Misalkan nama tadi yang akan berubah. Yang kedua adalah sebagai. Lalu klik OK. Nah, di sini yang tidak diperlukan bisa di-delete agar nanti database kita yang sesuai saja yang ada di yang kita perlukan. Nah, kita untuk mendelete-nya adalah satu persatu. Ya, begitu cara mendelete-nya. Kemudian kita klik OK. Ya, kita klik OK, maka akan tampil tabel kita, nama dan sebagai. Nah, ini country home ini yang belum kita delete tadi. Kalau misalkan anak-anak mau mendelete-nya lagi, silakan seperti tadi caranya delete, maka dia akan nanti tidak akan tampil di dalam tabel kita. Misalkan kita delete lagi, kita klik delete lagi, kemudian klik OK. Nah, maka yang tampil adalah yang kita perlukan saja, nama dan sebagai. Nah, kita masukin namanya, misalkan Rina sebagai peserta. Nah, kita masukkan 5 nama, kita lalu klik new entry untuk menambah. Kita masukkan body, dia sebagai misalkan panitia. Lalu klik new entry lagi, kita Budi sebagai peserta. Lalu kita new entry lagi, Agus sebagai panitia. Kita tambah satu lagi, Hani sebagai peserta. Nah, kita sudah membuat 5 data. Jika anak-anak memiliki data 100, maka yang di-input adalah 100. Setelah itu, kita klik OK. Nah, setelah klik OK, maka mail merge mengarahkan untuk menyimpan database yang telah kita buat. Di sini kita kasih nama database-nya, database, sertifikat database, lalu kita klik save. Nah, setelah klik save, maka mail merge recipient akan menampilkan data-data yang telah kita buat. Kemudian data source-nya berubah menjadi sertifikat database.md ekstensinya. Lalu klik OK. Nah, maka database kita, mail merge kita sudah mulai ada di dalam Microsoft Word. Nah, bagaimana cara menampilkannya? Cara menampilkannya, anak-anak tinggal mengarahkan kursor di tempat yang sesuai yang akan berubah. Contohnya di recipient name, kita di sini arahkan kursornya, lalu pilih insert merge field, lalu kita pilih nama, karena yang nanti yang akan berubah adalah nama. Kemudian pada your text here, pilih insert merge field, lalu klik sebagai. Nah, setelah itu kita tinggal tampilkan saja datanya. Bagaimana cara menampilkannya? Kita tinggal preview result. Kita klik,
maka akan berubah. Sertifikat lomba membuat video diberikan kepada Rina sebagai peserta. Untuk melihat data selanjutnya, karena kita buat 5 rekod, kita tinggal klik next. Yang kedua Dodi, yang ketiga Budi, yang keempat Agus, dan yang kelima Hani. Ya. Nah, begitu anak-anak cara membuat mail merge ketika anak-anak memerlukan pembuatan sertifikat, surat undangan, ataupun pembuatan lainnya yang ditujukan ke banyak nama atau ditujukan ke banyak alamat, anak-anak bisa menggunakan mail merge. Satu dokumen bisa digunakan banyak tujuan. Nah, demikianlah materi kita pada hari ini tentang mail merge. Jadi, mulai saat ini, kalau kalian ingin membuat undangan yang ditujukan ke banyak teman, kalian cukup menggunakan mail merge. Satu surat bisa untuk banyak orang. Demikian materi kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Salam semangat dan sampai jumpa lagi. Bye!